Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini Bu Isna akan menyampaikan materi ekonomi tentang sistem dan alat pembayaran. Nah, video pembelajaran ini Bu Isna susun untuk melengkapi penjelasan Bu Isna yang mungkin ketika di kelas itu ada anak-anak yang kurang memahami gitu ya, atau kurang tambahan informasi tentang materi, sistem, dan alat pembayaran. Nah, di materi ini Bu Isna akan menyampaikan dua materi tentang sistem pembayaran dan juga alat pembayaran. Kita mulai dari sistem pembayaran. Nah, coba anak-anak lihat gambar yang ada di layar kalian. Nah, kira-kira itu gambar tentang apa ya? Yang satu ada transaksi pakai uang kertas. Nah, yang satunya ada yang transaksi menggunakan scan barcode QRIS gitu. Nah, apa yang membuat kedua metode pembayaran tersebut bisa sah diterima oleh masyarakat? Nah, kira-kira kenapa nih keduanya itu sama-sama bayar, tapi beda uangnya kok bisa diterima gitu? Kenapa coba? Ya, karena keduanya itu terhubung oleh yang namanya sistem, anak-anak ya. Mungkin alat transaksinya beda, tapi bisa sama atau bisa diterima dengan sah karena mereka sama-sama terhubung dengan sistem dan ada lembaga yang mengawasinya gitu ya, atau memperbolehkan adanya transaksi yang pakai uang kertas dan pakai QRIS. Dua-duanya sama-sama digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, dan keduanya itu walaupun berbeda alat pembayaran, tetapi sama-sama terhubung oleh sistem yang namanya sistem pembayaran. Nah, ngomong-ngomong tentang sistem pembayaran, pasti anak-anak terlintas dong di pikiran kalian, yaitu tentang definisi sistem. Nah, apa sih sistem itu? Mungkin ada yang menebak tentang tata cara, ada yang menebak tentang mekanisme gitu ya. Nah, sama di pembayaran itu juga ada cara-caranya, ada mekanismenya. Nah, itulah yang disebut dengan sistem pembayaran. Nah, secara definisi atau secara teori, sistem pembayaran itu adalah seperangkat aturan, ada lembaga juga, ada mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana dalam kegiatan ekonomi. Ya, jadi dana itu berpindah atau dana digunakan untuk transaksi itu ada aturannya, anak-anak ya. Ada lembaganya yang mendukung untuk bertransaksi gitu. Ada juga cara-caranya atau mekanisme. Nah, seperangkat aturan, lembaga, mekanisme itu merupakan sistem yang ada di sebuah pembayaran gitu ya. Nah, oleh karena itu sistem pembayaran didefinisikan seperti itu. Ada aturan, lembaga maupun mekanisme yang digunakan untuk memindah danakan. Dari siapa pindah dananya? Bisa dari penjual ke pembeli, bisa jadi dari perusahaan ke karyawan gitu ya, atau antar individu. Nah, itu namanya pindah dana gitu dalam kegiatan ekonomi gitu. Karena ada aturan, ada lembaga, ada mekanisme. Nah, itulah yang disebut dengan sistem pembayaran gitu anak-anak. Bisa dipahami ya definisi dari sistem pembayaran? Kemudian prinsip sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu mengapa harus ada gitu ya? Karena sistem pembayaran itu memiliki beberapa prinsip, diantaranya yang pertama untuk meminimalisasi resiko. Jadi kalau misalnya kita memiliki produk keuangan atau menggunakan produk keuangan gitu ya, kalau nggak ada aturannya, nggak ada cara-cara bagaimana melakukan atau menggunakan produk keuangan tersebut, pasti kan kita akan menemui resiko-resiko keuangan. Nah, oleh karena itu, kenapa sistem pembayaran ini ada? Nah, itu untuk mengatur bagaimana pembayaran itu berlangsung, supaya resiko-resiko keuangan yang terjadi itu bisa diminimalisir, kayak gitu. Terus yang kedua, efisiensi anak-anak ya. Efisien. Nah, ketika kita sudah
ketika kita sudah mempunyai aturan ya dalam penggunaan sistem pembayaran, nah pasti pembayaran yang kita lakukan itu akan efisien ya, karena ada tuntunannya, ada mekanisme. Berbeda dengan ketika pembayaran yang nggak ada mekanismenya, gitu ya, akan lama, akan bingung kita cara bagaimana menggunakan produk keuangan tersebut. Nah, jadi ketika ada sistem, ada aturan, ada mekanisme yang mengatur gitu ya tata cara penggunaan produk keuangan, pasti akan berjalan dengan efisien kayak gitu. Terus yang ketiga, kesetaraan akses. Nah, jadi sistem pembayaran ini mengatur semuanya itu diatur oleh sistem pembayaran. Jadi sama, aksesnya juga sama kayak gitu. Terus perlindungan konsumen ya. Nah, ketika kita menggunakan produk keuangan yang ada ini ya, ada aturannya, ada mekanismenya kayak gitu, pasti kita merasa dilindungi ya nggak sih? Ada hak-hak konsumen itu akan terjaga karena adanya aturan-aturan tersebut. Oleh karena itu, adanya sistem pembayaran tadi bisa memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna layanan jasa keuangan perbankan maupun non-bank, seperti itu. Nah, tadi di definisi dari sistem pembayaran kan ada lembaga ya, Nana ya. Ada lembaga yang berhubungan dengan sistem pembayaran tersebut. Nah, di sini ada beberapa lembaga yang mendukung sistem pembayaran itu supaya berjalan dengan lancar di negara kita. Yang pertama, siapa sih yang menyelenggarakan sistem pembayaran? Nah, yang menyelenggarakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral ya, pasti bank sentral itu menyelenggarakan bagaimana seharusnya sistem pembayaran yang ada di negara kita. Nah, kayak gitu. Jadi yang menyelenggarakan sistem pembayaran itu adalah Bank Indonesia. Begitupun juga yang mengatur, membuat aturan, mengawasi bagaimana sistem pembayaran itu berlaku, kayak gitu ya, berjalan di negara kita. Nah, yang mengatur dan mengawasi itu juga Bank Indonesia. Nah, terus kalau misalnya ada yang mengatur, ada yang mengawasi, ada yang menyelenggarakan, terus kita pakai apa? Produk yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi. Nah, banyak produk perbankan maupun produk non-bank yang bisa kita gunakan untuk melakukan transaksi pemindahan tadi. Nah, siapa yang menyediakan produk tersebut? Yang menyediakan jasa pelayanan atau yang menyediakan produk tersebut adalah lembaga keuangan bank dan non-bank ya. Ada banyak produk yang bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran ya, produk yang disediakan sama bank maupun non-bank. Nah, itu sama-sama bisa kita gunakan dalam sistem pembayaran. Terus ada juga lembaga yang mendukung ketika sistem pembayaran tersebut ada masalah gitu ya. Nah, ada lembaga yang namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Nah, kira-kira cukup nggak sih kalau hanya satu lembaga saja yang mendukung sistem pembayaran? Tentunya tidak ya. Jadi ada beberapa lembaga, atau di layar itu bisa jelaskan ada 4 lembaga yang berhubungan, yang saling berhubungan untuk mendukung sistem pembayaran agar tetap berjalan. Nah, nggak bisa kalau misalnya sistem pembayaran itu hanya dilakukan oleh Bank Indonesia saja, nggak bisa. Nah, terus kita mau menggunakan produk perbankan, siapa yang menyediakan kalau tidak ada bank dan non-bank? Nah, gitu kan. Jadi, semuanya itu sama-sama mendukung di sistem pembayaran. Nah, gitu. Jadi, sistem pembayaran itu tidak bisa cuma satu lembaga saja yang mendukungnya. Jadi, ada banyak lembaga yang saling berperan di sana. Seperti itu. Nah, sistem pembayaran yang ada di negara kita yaitu ada 2 anak-anak ya. Ada sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, seperti yang kita ketahui, sistem pembayaran tunai itu umumnya digunakan untuk transaksi yang nilainya kecil. Karena kita nggak mungkin bawa uang dalam uang tunai gitu ya, dalam bentuk banyak, gede, besar, gitu, untuk
transaksi yang besar, pasti kita ada resikonya, kesulitan bawa, bisa aja resiko-resiko keuangan, kayak uangnya dijatuh, uangnya nggak tahu nanti jatuh kemana gitu ya, atau hilang. Nah, pastikan yang menggunakan alat tunai atau sistem pembayaran tunai itu pasti yang nilai nominalnya itu kecil, kayak gitu ya anak-anak ya. Terus instrumen atau alat pembayarannya itu juga biasanya berbentuk fisik kayak gitu, atau bisa kita menggunakan uang kertas maupun uang logam gitu. Nah, di sebelah sini ada sistem pembayaran tunai, ada kerangkanya gitu ya. Yang pertama ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kemudian ketika mereka sudah memiliki kesepakatan harga misalnya, harga gitu, kemudian pembeli itu melakukan payment atau pembayaran. Pembayaran dilakukan kepada penjual, kemudian penjual baru memberikan barang ataupun jasa kepada pembeli. Nah, penjual dan pembeli ini sama-sama dihubungkan oleh Bank Indonesia. Apa peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tunai? Yang pertama, Bank Indonesia nih pengelolaan uang. Nah, pengelolaan uang. Jadi Bank Indonesia itu ya menyediakan uang tunai kepada masyarakat untuk melakukan sistem pembayaran tunai tadi. Selanjutnya, BI itu juga berperan mengelola uang tunai itu tadi ya, alirannya itu masuk ke bank dan nanti akan berakhir di Bank Indonesia juga kan. Nah, maka Bank Indonesia itu juga tidak lepas tangan dari sistem pembayaran tunai ya. Yang perlu digarisbawahi, kalau sistem pembayaran tunai itu nilai transaksinya kecil, kemudian instrumennya itu berbentuk fisik ya, uang tunai ya, gitu, bisa kertas maupun uang logam gitu ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem pembayaran non tunai. Nah, sistem pembayaran non tunai itu dibagi menjadi dua. Ada transaksi yang nilainya besar dan transaksi retail. Nah, kalau sistem pembayaran tunai tadi kan transaksinya kecil, sedangkan kalau non tunai itu transaksinya besar atau wholesale dan transaksi retail. Bedanya kalau transaksi nilai besar atau wholesale itu transaksinya sifatnya penting dan segera atau urgent. Nah, kalau urgent biasanya itu nominalnya lebih dari 100 juta. Nah, Bank Indonesia itu memberikan infrastruktur kepada perusahaan yang akan melaksanakan transaksi nilainya besar tersebut dengan instrumen yang infrastruktur yang namanya Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. Apa sih Bu BIRTGS itu? Nah, BIRTGS itu adalah sistem di mana Bank Indonesia itu melakukan pencatatan secara real time terhadap transaksi yang nilainya besar. Jadi ketika perusahaan ya ingin memindah danakan yang nilainya itu besar atau lebih dari 100 juta tadi, tapi sifatnya segera dan penting, itu Bank Indonesia itu memberikan atau mewadahi, menyediakan infrastruktur yang namanya BIRTGS, di mana nanti transaksi yang nilainya besar itu supaya orangnya percaya gitu ya, kalau dananya itu sudah berpindah, sudah diterima. Nah, itu ada sistem yang namanya real time tadi. Jadi ada pencatatan yang langsung terlihat atau riwayat mutasinya itu langsung terlihat. Nah, itu namanya Bank Indonesia Real Time Gross Settlement untuk transaksi yang besar ya, yang wholesale. Nah, sedangkan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System itu hanya pengelolaannya saja, seperti itu. Nah, yang kedua adalah transaksi non-tunai yang retail. Nah, kalau retail itu biasanya transaksinya itu antar individu atau jumlahnya kurang dari 100 juta. Namun, kegiatannya ini frekuensinya lebih sering daripada yang transaksi wholesale kayak gitu. Nah, terus infrastruktur yang disediakan oleh Bank Indonesia untuk mewadahi transaksi retail itu ada yang namanya Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, kalau yang sudah memiliki mobile banking, mungkin modernisasi dari SKNBI ini adalah BI Fast. Jadi BI Fast itu sistemnya dia juga real time, tapi
mewadahi untuk transaksi yang retail. Jadi transaksi yang lebih kecil daripada yang wholesale kayak gitu. Jadi BI Fast itu konsepnya dia itu real time ya. Jadi seketika kita transfer dana antar individu itu langsung tercatat kayak gitu, tapi nilainya lebih kecil daripada yang wholesale kayak gitu. Nah, bedanya dengan sistem clearing, kalau clearing itu terjadwal anak-anak, jadi tidak 24/7. Jadi kalau clearing itu biasanya dilakukan di bank umum, kemudian waktunya itu terjadwal, jadi tidak setiap hari. Jadi ada hari-hari khusus untuk melakukan clearing atau transfer dana, tapi harus di bank umum ya. Jadi harus di bank umum, tidak bisa dilakukan secara mobile banking seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Bank BRI hanya membuka clearing setiap hari Senin dan Kamis. Selain Senin dan Kamis, peserta clearing itu tidak bisa melakukan clearing di Bank BRI kayak gitu. Nah, jadi clearing itu terjadwal. Jadi transfernya terjadwal. Beda dengan BI Fast. Kalau BI Fast itu bisa sewaktu-waktu dan 24 jam atau real time. Pencatatannya itu selalu diperbarui kayak gitu. Mutasinya selalu dicatat. Nah, terus instrumen untuk sistem pembayaran non tunai itu ada 3, yaitu ada yang menggunakan kartu, ada yang berbasis kertas, dan berbasis elektronik. Nah, di sini kita akan membahas secara lebih rinci nanti di materi tentang alat pembayaran. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut. Bu Isna akan menjelaskan tentang peran Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran. Nah, tadi kita udah belajar tentang sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Pasti ada keterlibatan Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran tersebut. Nah, Bank Indonesia itu mengawasi sistem pembayaran secara nasional, secara menyeluruh, kemudian secara terkhusus di sistem pembayaran tunai dan secara terkhusus di sistem pembayaran non-tunai. Nah, di sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia itu berperan yaitu pertama sebagai regulator dan fasilitator. Jadi Bank Indonesia itu membuat regulasi, membuat kebijakan, kayak gitu ya. Boleh tidak sih sistem pembayaran ini berlaku di Indonesia? Nah, terus difasilitasi tidak sih? Kayak gitu ya. Misal, sistem pembayaran non-tunai. Bank Indonesia itu memfasilitasi dengan apa? Yang pertama mungkin mobile banking, internet banking, kayak gitu ya. Dan yang lain sebagainya. Ada e-money, e-wallet, dan lain sebagainya. Terus Bank Indonesia itu memberikan izin, boleh tidak produk keuangan ini digunakan untuk sistem pembayaran. Gitu ya, untuk melakukan sistem pembayaran. Nah, setelah itu Bank Indonesia itu juga melakukan pengawasan ya. Jadi lembaga-lembaga keuangan maupun bank dan non-bank itu diawasi oleh Bank Indonesia. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh bank maupun non-bank tersebut ya di dalam negara kita untuk melakukan transaksi itu lancar atau tidak. Nah, itu diawasi. Terus Bank Indonesia itu juga akan mengurangi resiko dalam sistem pembayaran. Kenapa? Karena sistem pembayaran tadi kan diawasi, diatur, dan ada kebijakan dari Bank Indonesia. Otomatis Bank Indonesia ini maksudnya untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi di sistem pembayaran tersebut. Nah, terus yang terakhir, Bank Indonesia itu sebagai penyelenggara sistem pembayaran yang ada di negara kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, kalau terkhusus di sistem pembayaran tunai, Bank Indonesia itu merencanakan dan mencetak. Apa yang direncanakan dan dicetak sama Bank Indonesia untuk sistem pembayaran tunai? Yaitu uang tunai gitu ya. Bank Indonesia merencanakan mencetak uang. Berapa banyak? Kayak gitu. Untuk masyarakat, untuk melakukan transaksi. Nah, setelah direncanakan dan dicetak, kemudian dilakukan distribusi kepada masyarakat. Nah, setelah itu Bank Indonesia juga melakukan pencabutan dan penarikan. Nah, kenapa uang yang beredar di masyarakat itu harus dicabut maupun ditarik, gitu ya? Nah, itu tentunya mungkin ada masalah. Nah, yang pertama mungkin faktor dari permasalahan yang ada di negara, contohnya inflasi. Nah, ketika kondisi perekonomian negara itu sedang inflasi, artinya harga barang yang ada di negara tersebut itu melonjak tinggi atau sangat mahal gitu ya, dan berlangsung secara lama, sedangkan uang yang ada di masyarakat itu banyak.
Nah, itu kan sama saja, uangnya banyak tetapi masyarakat itu tidak bisa memenuhi kebutuhan karena harga barang itu terlalu tinggi. Nah, maka kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia? Yaitu menarik uang yang ada di masyarakat supaya bisa mempengaruhi harga barang itu supaya turun, kayak gitu. Nah, jadi Bank Indonesia itu menarik uang yang ada di masyarakat karena ada suatu permasalahan perekonomian tadi, contohnya ketika inflasi. Kemudian, karena faktor apa lagi uang itu harus ditarik dan dicabut? Karena yang pertama mungkin uangnya sudah rusak, sudah tidak layak edar. Nah, itu maka uang itu harus ditarik sama Bank Indonesia dan dimusnahkan. Terus yang keempat adalah peran Bank Indonesia, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Jadi disandingkan dengan nilai uang mata asing. Kira-kira nilai rupiah itu tetap konsisten atau tidak, kayak gitu. Jadi dilihat ya, dilihat atau dijaga kestabilannya, kayak gitu. Seperti itu ya. Terus kalau peran Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran non tunai itu ada dua yang udah Bu Isna jelaskan tadi, yaitu ada BIRTGS atau sistem Bank Indonesia yang real time gross settlement atau transfer dana elektronik pada waktu seketika dan nilai nominalnya itu tinggi, sifatnya urgent dan segera. Nah, itu pakai infrastruktur BIRTGS. Dan yang kedua adalah sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, sistem clearing ini sama dengan sistem transfer dana. Hanya saja kalau clearing itu tadi terjadwal seperti itu ya. Nah, modernisasi dari SKNBI itu adalah BI Fast itu tadi. Nah, dimana kalau BI Fast perbedaannya adalah BI Fast itu real time, sedangkan kalau clearing itu terjadwal dan harus dilaksanakan di bank umum. Seperti itu. Jadi, peran Bank Indonesia di dalam sistem pembayaran itu selain di sistem pembayaran tunai dan non tunai, Bank Indonesia itu juga mengawasi sistem pembayaran secara nasional, seperti itu. Nah, itu materi di sistem pembayaran. Untuk instrumen atau alat pembayaran tunai dan non tunai, setelah ini Bu Isna akan jelaskan satu persatu. Nah, jadi ini adalah materi tentang sistem pembayaran. Sudah selesai. Apabila nanti anak-anak ada yang bingung atau kurang memahami materi yang Bu Isna sampaikan, boleh silahkan chat secara pribadi ya, ditanyakan apa yang kurang paham, kemudian mungkin apa yang perlu Bu Isna bahas lagi. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menyimak. Bu Isna tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini Bu Isna mau melanjutkan membahas tentang alat pembayaran tunai dan non tunai. Nah, pasti alat pembayaran ini udah sering kalian gunakan ya di kegiatan kalian sehari-hari untuk belanja, untuk jajan, ataupun untuk kegiatan lainnya. Nah, sekarang untuk lebih jelas Bu Isna akan menjelaskan apa itu alat pembayaran tunai dan non tunai, dan nanti mungkin ada beberapa jenis dari alat pembayaran tersebut. Nah, kita mulai dari alat pembayaran tunai dulu ya. Nah, seperti kita ketahui alat pembayaran tunai itu adalah uang ya, uang yang sering kita gunakan untuk belanja, untuk jajan, untuk kegiatan lainnya. Nah, lalu kita mulai dari sejarah uang dulu. Nah, dulu sebelum ada uang ya, pasti kita mengenal yang namanya barter. Ada yang tahu nggak sih barter itu apa? Tukar menukar ya kan? Ya, barter kata kuncinya adalah tukar menukar. Tapi di dalam kegiatan barter ini belum ada transaksi ya, atau belum ada yang namanya alat pembayaran yang digunakan. Jadi murni hanya menukar barang dan barang saja, seperti itu. Nah, namun di dalam kegiatan atau sistem barter ini pasti ada kelemahan ataupun keterbatasannya. Nah, apa aja kelemahannya dan keterbatasannya gitu ya. Nah, mungkin kelemahannya ada dua keinginan yang tidak bisa dipenuhi secara langsung kayak gitu. Misalnya Bu Isna butuh beli misal butuh beli sapi
sapi deh, misal pengen sapi, tetapi orang cuman punya buah pisang, nggak bisa dong, keinginan nggak bisa sama-sama dipenuhi, kayak gitu kan. Nah, setelah itu barter ini dirasa tidak efisien anak-anak. Kenapa? Ya karena hanya tukar-menukar barang yang barangnya itu belum tentu apa yang kita inginkan. Habis itu kita harus bertemu secara langsung sama orangnya, dan orangnya itu pun nggak memiliki sumber daya yang mungkin yang ingin dimiliki sama orang lain. Nah, oleh karena itu tidak efisien kayak gitu kegiatan barter tersebut. Nah, secara lambat laun sistem barter ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Biasanya dulu masyarakat kuno ya, masyarakat dahulu yang masih menggunakan sistem barter. Nah, barter tersebut kemudian mulai berkembang dengan adanya uang. Nah, ketika sudah mengenal uang, pasti sudah ada yang namanya transaksi, sudah ada pembayaran yang dilakukan. Nah, uang itu juga ada tahap-tahapnya. Nah, setelah barter, uang yang muncul itu adalah uang barang. Nah, uang barang itu apa saja? Uang barang itu ada uang yang berbentuk komoditas. Contohnya adalah garam, teh, tembakau, biji-bijian, seperti itu ya, hewan ternak, gandum, sayuran. Nah, komoditas ini dijadikan masyarakat itu sebagai uang atau alat pembayaran. Berarti sudah digunakan untuk transaksi, bukan untuk tukar-menukar lagi ya. Jadi udah untuk transaksi. Sedangkan uang komoditas ini juga memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Adalah daya simpan. Nah, daya simpan garam, teh, tembakau itu kan nggak lama ya, jadi mungkin mudah busuk dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu berkembang lagi yang namanya uang primitif. Nah, uang primitif itu bentuknya adalah cangkang kerang, bisa juga kulit binatang. Nah, uang primitif pun ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah cangkang kerang itu nggak ditemukan di daerah pada umumnya. Jadi daerah yang memiliki luas lautan yang lebih banyak, itu mungkin cangkang kerangnya akan lebih banyak daripada yang tidak berbentuk lautan gitu ya, atau yang daratannya lebih luas. Nah, oleh karena itu jumlah cangkang kerang ini kan pasti terbatas. Nah, maka ketika jumlahnya terbatas, pasti masyarakat itu juga akan kesulitan untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, maka uang barang ini juga semakin langka, semakin tambah tahun semakin langka kayak gitu. Nah, maka orang juga akan semakin meninggalkan uang barang itu. Nah, setelah uang barang itu mulai ditinggalkan, maka muncul yang namanya uang logam. Nah, uang logam ini uang yang bahannya terbuat dari emas dan perak gitu ya anak-anak ya. Nah, uang logam ini ya sudah kita mungkin udah ada yang menggunakan uang logam ya, sampai sekarang masih ada kayak gitu. Tapi uang logam ini karena keterbatasannya, mungkin jumlah beratnya gitu ya, mungkin dibawanya berat, habis itu terus kerincing harus dibawa dalam jumlah banyak kalau transaksinya besar. Nah, karena itu kan memiliki keterbatasan, oleh karena itu berkembang menjadi uang kertas. Uang kertas bahannya mudah didapat, kemudian lebih simpel, lebih tipis kayak gitu ya. Nah, jadi berkembanglah uang kertas yang kayak sekarang kita gunakan untuk membayar, untuk beli, untuk transaksi sehari-hari. Nah, kayak gitu. Nah, lalu dengan keterbatasan uang kertas ya, contohnya mungkin mudah hilang, mudah ketelingsul, dan apalagi ya keterbatasan uang kertas ya anak-anak ya, mungkin ada yang dirasa mudah robek dan lain sebagainya gitu. Nah, dan mengikuti perubahan zaman, digitalisasi zaman, maka berkembang menjadi uang non tunai. Nah, di mana-mana kita bawa HP, di mana-mana kita mengakses internet. Nah, maka berkembang uang yang namanya uang non tunai. Tidak perlu membawa uang secara fisik, tetapi bisa untuk melakukan transaksi. Nah, itulah yang dinamakan uang non tunai. Nah, ngomong-ngomong tentang uang itu definisinya apa sih nih? Uang adalah segala sesuatu yang secara
umum itu diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu menerima uang secara umum sebagai alat pembayaran yang sah gitu ya, digunakan untuk alat pembayaran maupun untuk menyelesaikan hutang, seperti itu anak-anak. Nah, apa artinya uang itu diterima secara umum? Nah, kalau uang diakui secara umum, yaitu semua daerah yang ada di negara kita ya, mau di Jogja, di Sulawesi, di Sumatera, di mana-mana mengakui kalau uang itu sebagai alat pembayaran yang sah dan diterima untuk alat pembayaran. Nah, itu namanya diterima secara umum. Kemudian, kalau alat pembayaran yang sah itu, uang itu dikenal sebagai alat pembayaran yang dikeluarkan oleh satu-satunya bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Seperti itu. Dan pasti di uang itu ada identitasnya anak-anak ya, ada identitas khusus yang menyatakan bahwa uang itu adalah uang asli, uang yang sah, seperti itu. Gitu ya. Jadi kegunaan uang itu tidak hanya untuk pembayaran, tetapi bisa juga untuk menyelesaikan kewajiban atau hutang atau yang lain sebagainya. Itu ya, itu adalah pengertian uang gitu. Bisa lanjut. Nah, di sini ada syarat uang. Jadi, uang sebelum melakukan fungsinya ya sebagai alat pembayaran harus memenuhi syarat dulu. Ya, jadi syaratnya yaitu yang pertama diterima secara umum. Ya udah bisa jelaskan tadi. Semuanya menerima, mengakui kalau uang itu sebagai alat pembayaran. Terus yang kedua, uang itu sifatnya tahan lama dan enggak mudah rusak. Yang ketiga, mudah disimpan dan mudah dibawa. Yang keempat, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Ada yang bisa menjelaskan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai? Ya itu contohnya seperti ini. Bu Isna punya uang 100.000. Dipecah jadi 50 ribuan, 20 ribuan 2, sama 10 ribu 1. Ya, walaupun uangnya terpecah, tapi nilainya tetap sama. Nah, itu namanya mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Terus nilainya tetap dalam jangka lama. Jadi uang 100.000 itu nilainya akan tetap 100.000. Enggak terus seminggu nanti jadi berubah warna pink jadi 150. Nah, itu tidak ya. Terus memiliki satu kualitas atau uniformity. Nah, itu adalah gini. Jadi uang 50.000 itu tampilannya adalah warna biru. Nah, uang 50.000 tampilannya warna biru. Semua uang 50.000 tampilannya warna biru. Nah, makanya satu kualitas gitu. Terus jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan gitu ya. Karena ada identitas dalam uang yang dicetak oleh Bank Indonesia. Jadi nggak mudah dipalsukan gitu. Itu adalah syarat uang. Nah, setelah uang memenuhi syarat-syaratnya, maka uang itu siap untuk menjalankan fungsinya. Nah, fungsi uang itu ada dua. Ada fungsi asli dan fungsi turunan. Kalau fungsi asli, jadi ya uang itu aslinya untuk apa fungsinya gitu. Yang pertama, uang itu sebagai alat tukar. Ya, kalau kita mau beli barang pakai uang, ya itu namanya alat tukar gitu. Terus yang kedua, uang itu sebagai alat satuan hitung, ya, alat satuan hitung. Jadi Bu Isna ingin membeli diskrip harganya 5.000, Bu Isna tukar dengan uang 5.000. Nah, itu namanya alat satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan adalah uang yang fungsinya digunakan dalam kegiatan sehari-hari, dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Contohnya, yang pertama, fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, gitu ya. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Ya, uang sebagai alat penyimpan kekayaan itu digunakan untuk menabung. Nah, untuk menyimpan kekayaan dengan cara menabung. Terus yang ketiga, uang itu fungsinya sebagai pembentuk modal. Nah, kalau kita punya uang, kita bisa beli peralatan, beli mesin, beli gedung, beli tanah. Nah, jadi uang yang kita punya itu bisa membentuk modal bagi kita, seperti itu. Terus yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, kalau pemindah ini pastinya uang itu berpindah dari individu ke individu lain. Contohnya, ketika
orang gajian ya, dapat gaji dari perusahaan, uang perusahaan masuk ke rekening pribadi. Nah, itu namanya pemindah kekayaan. Terus Bu Isna transfer ke anak-anak. Nah, itu namanya pemindah kekayaan. Kalau fungsi uang hanya sebagai alat penunjuk harga, itu hanya menyimbolkan harga barang saja gitu. Itu adalah fungsi uang. Ada fungsi asli dan fungsi turunan seperti itu. Nah, terus ada jenis-jenis uang. Jadi, uang berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama, uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan, uang itu dibagi menjadi dua lagi. Ada uang kartal dan uang giral. Sedangkan berdasarkan nilainya, uang itu dibagi menjadi full bodied money atau uang yang bernilai penuh dan representatif full bodied money atau uang yang tidak bernilai penuh. Coba kita bahas dari jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, uang itu dibagi menjadi dua. Ada uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal itu merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat. Uang kartal itu bentuknya ada uang kertas dan uang logam. Uang kartal berbentuk uang kertas dan uang logam. Berarti bisa disimpulkan bahwa uang kartal merupakan uang tunai. Seperti itu. Dan hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan uang giral itu uang yang bisa diterbitkan oleh bank umum. Nah, terus penggunaannya itu harus melalui perantara bank. Jadi, kalau uang kartal tadi, ketika kita punya uang kertas, itu kan kita bisa gunakan sendiri ya, bisa kita gunakan mandiri. Nah, sedangkan kalau uang giral, itu penggunaannya itu harus melalui perantara bank. Jadi, nggak bisa kita langsung menggunakan uang itu sendiri, kayak gitu. Nah, contoh uang giral adalah cek dan biliet giro. Bedanya apa? Bedanya cek itu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana atau untuk menarik dana dalam bentuk uang tunai. Jadi cek itu uangnya itu ditunaikan. Maksudnya cek itu perintah kepada bank untuk mencairkan dana. Jadi pencairannya itu secara tunai. Sedangkan kalau biliet giro itu hanya memindah uangkan secara antar rekening saja. Jadi uangnya berpindah antar rekening, tidak dicairkan menjadi uang tunai. Seperti itu. Lalu, kalau berdasarkan nilainya, uang itu dibagi menjadi dua, yaitu full bodied money dan representative full bodied money. Nah, ini pengertiannya adalah kalau uang yang full bodied money itu nilai nominal yang ada di uang itu sama dengan nilai intrinsiknya atau sama dengan nilai bahannya. Contohnya, uang logam yang dulu uang logam Rp500, warna uang logam 500, nominal yang dituliskan di uang itu kan juga 500. Nah, nilai bahan atau bahan yang digunakan untuk membuat uang itu juga harganya juga 500. Nah, itu namanya full bodied money. Sedangkan kalau yang representatif full bodied money atau token money, itu nilai nominal uangnya itu tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Jadi nilai nominal yang tertera di uang tersebut, misalnya nilai nominal yang tertera di uang adalah 100.000. Tetapi nilai bahan untuk membuat uang 100.000 itu nggak sampai 100.000. Nah, maka nilai nominal itu tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Maka uang 100.000 itu tadi bisa dibilang representatif full bodied money atau token money karena nilai nominalnya nggak sama dengan nilai intrinsik. Sedangkan kalau yang full bodied money itu nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya. Seperti itu.
Nah, itu adalah jenis-jenis uang yang tunai ya, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan dan berdasarkan nilainya. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk membahas tentang uang non-tunai. Nah, uang non-tunai ini ada perkembangannya ya. Jadi kenapa kita sekarang udah bisa mengakses e-money, mengakses e-wallet, bisa top up e-wallet dan lain sebagainya, itu pasti ada perkembangannya. Nah, yang pertama, perkembangan uang tunai itu kan ada uang tunai yang berbasis kertas, seperti cek dan biliet giro tadi. Nah, ketika uang non-tunai yang berbasis kertas itu tadi ada keterbatasan, misalnya ceknya kan hanya berbentuk kertas. Kertasnya bisa sobek, bisa kena air, bisa hilang, gitu kan ada keterbatasan. Oleh karena itu, ya, Bank Indonesia itu memberikan izin gitu ya, atau memfasilitasi perkembangan uang non tunai itu yang berbasis kartu, yang ada ciri khasnya yaitu berbentuk chip ya, ada chip. Nah, chipnya ini isinya apa? Isinya adalah data diri dari nasabah tersebut. Nah, kenapa berbasis kartu itu lebih berkembang atau lebih bagus daripada berbasis kertas? Karena berbasis kartu ini mungkin lebih efisien ya, lebih efektif, kemudian nggak perlu memakan tempat, lebih kecil gitu ya. Setelah itu bahannya lebih tebal, bisa digunakan untuk transaksi yang nilainya banyak, bisa untuk menyimpan tabungan. Nah, maka uang yang berbasis kartu ini mungkin lebih banyak diminati daripada yang berbasis kertas kayak gitu. Nah, begitupun juga dengan kelebihannya, maka yang berbasis kartu itu juga ada keterbatasannya. Contohnya, kalau yang berbasis kartu itu kan tipis ya, hanya berbentuk kartu seperti kartu identitas kayak KTP gitu. Mungkin bisa juga keterbatasannya hilang ya, atau apalagi ya rusak ya, chipnya rusak. Kalau chip rusak kan identitas kita nggak bisa terdeteksi ya. Nah, maka berkembang lagi menyesuaikan dengan digitalisasi, yaitu uang yang berbentuk elektronik atau yang sekarang sudah bisa kita akses melalui HP kita ya, smartphone. Di mana-mana sudah bawa smartphone. Mau jajan tinggal scan bawa HP. Nah, gitu ya. Jadi sekarang uang tunai yang berbasis elektronik ini yaitu uang tunai yang sudah mengikuti digitalisasi atau perkembangan teknologi, yang dimanapun, kapanpun kita bisa mengakses uang tersebut tanpa harus membawa uang secara fisik kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang perkembangan uang tunai, kita akan bahas satu persatu jenisnya. Yang pertama adalah uang yang berbasis kertas, yaitu ada cek, biliet giro, kwitansi, atau wesel. Ya, cek tadi perintah dari nasabah ke bank untuk mencairkan sejumlah uang itu nanti tunai ya. Jadi hasil dari pencairan cek itu uangnya adalah uang tunai. Sedangkan kalau biliet giro itu hanya transfer antar rekening, hanya uangnya berpindah antar rekening. Sedangkan kalau kwitansi atau wesel ini biasanya pengiriman uang dari wilayah yang berbeda, kemudian yang menerima uang transferan tersebut menandatangani bukti transfer uang tersebut atau kwitansi atau wesel tersebut. Nah, seperti itu. Ini yang berbasis kertas. Ada banyak juga contoh lain selain cek, biliet giro, dan kwitansi atau wesel. Anak-anak bisa searching mandiri ya. Nah, kemudian yang kedua adalah berbasis kartu. Nah, kalau berbasis kartu ya itu yang Bu Isna jelaskan tadi, ciri-cirinya ada chipnya. Nah, yang berbasis kartu itu ada kartu debit dan kartu kredit. Bedanya kalau kartu debit ya, itu penarikannya bisa sewaktu-waktu. Kemudian ketika kita mau belanja, itu otomatis uangnya itu berkurang dari kartu yang kita punya. Kayak gitu. Dan juga kita bisa mengambil uang tersebut di ATM. Nah, itu menggunakan kartu debit. Sedangkan kalau kartu kredit, itu sistemnya kita belanja dulu. Kita belanja tapi dibayarkan oleh bank dulu. Jadi Bu Isna punya kartu kredit misal, limitnya 50 juta. Bu Isna belanja pakai kartu kredit, kemudian yang membayar
belanjaan Bu Isna itu bank dulu, bank dari kartu kreditnya Bu Isna, misal BRI ya, yang membayar ya bank dulu. Nah, kemudian nanti Bu Isna baru membayar tagihan-tagihan yang sudah Bu Isna belanjakan, misal selama sebulan, itu nanti Bu Isna bayar di tanggal 2. Nah, jadi ada waktu yang Bu Isna gunakan untuk membayar tagihan Bu Isna tadi ke bank. Nah, itu adalah mekanisme penggunaan kartu kredit. Seperti itu. Bedanya seperti itu. Kalau debit kan langsung mengurangi saldo. Sedangkan kalau kredit kita kayak membayar tagihan bulanan seperti itu. Kita belanja dibayarkan oleh bank dulu, baru kita mengganti uang bank itu sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh bank dan nasabah gitu. Terus yang berbasis elektronik ya, berbasis elektronik ini ada banyak jenisnya ya anak-anak ya. Ada yang berbasis server, berbasis kartu elektronik dan mobile banking. Kalau berbasis server itu ada e-wallet seperti yang kita tahu. Ada OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, Link Aja. Nah, itu adalah uang yang berbasis server. Sedangkan kalau berbasis kartu itu seperti e-money dan e-wallet jangan terbalik ya. Kalau e-wallet itu berbasis server dan ketika kita ingin menggunakan uang tersebut harus memasukkan PIN. Nah, sedangkan kalau e-money ya, e-money itu kita tidak harus menggunakan PIN, jadi langsung tap saja dan berbasis kartu elektronik. Jadi bentuknya kartu. Kalau misal yang e-wallet tadi kan bentuknya enggak kartu ya, jadi ada di aplikasi kayak gitu. Terus mobile banking ya anak-anak ya, mobile banking. Mobile banking itu ya sudah modernisasi dari internet banking, dimana bisa kita akses melalui smartphone, handphone kita gitu ya. Terus ada juga QRIS ya, QRIS yang bisa digunakan melalui mobile banking atau modernisasi dari mobile banking tersebut adanya QRIS tadi. Nah, pasti di dalam kita menggunakan alat pembayaran non-tunai, kita merasakan manfaatnya, di mana ada beberapa manfaat yang kita rasakan ketika kita menggunakan alat pembayaran non-tunai. Yang pertama praktis, efisien, keamanan, gitu ya. Karena menggunakan kode OTP, selanjutnya ada PIN-nya, lalu tercatat ya, setiap transaksi yang kita keluarkan itu ada catatannya, ada mutasinya, ada riwayatnya, kayak gitu. Nggak mungkin kan kalau kita non tunai itu atau kita membayar tunai itu kita mencatat setiap pengeluarannya. Nah, pasti kan jarang ya yang melakukan seperti itu. Nah, tapi ketika kita menggunakan non tunai itu riwayat transaksinya itu tercatat. Kemudian inklusi keuangan ya. Kita sudah bisa menggunakan alat pembayaran non-tunai itu kepada siapapun ya, siapa aja udah bisa menggunakan alat pembayaran non-tunai. Nah, terus kita mengikuti digitalisasi ekonomi ya. Ketika kita menggunakan alat pembayaran non-tunai, ya itu kita mengikuti digitalisasi perekonomian ya, dimana sekarang perkembangan alat non-tunai itu sudah semakin masif ya, di mana-mana sudah pada menggunakan gadget ya sebagai alat pembayaran yang berbasis non-tunai gitu ya, berarti otomatis kita sudah mengikuti digitalisasi perkembangan alat pembayaran untuk perekonomian seperti itu. Nah, dari manfaat ini pasti juga ada. Kemudian untuk tantangan alat pembayaran non-tunai itu ada banyak macamnya ya anak-anak ya. Yang pertama adalah ketergantungan. Nah, ketika kita menggunakan alat pembayaran non-tunai, pastikan kita butuh smartphone, HP yang membutuhkan akses internet ya nggak sih? Nah, kalau misalnya kita nggak punya akses internet, pastikan kita nggak bisa melakukan pembayaran menggunakan alat pembayaran non-tunai tersebut. Nah, maka dengan adanya akses internet yang dibutuhkan, nah itu bisa menjadi tantangan. Kalau misalnya nggak ada internet, pasti kita nggak bisa ya menggunakan alat pembayaran non-tunai tersebut. Nah, terus yang kedua, yaitu penipuan atau mungkin cyber ya, banyak link yang ilegal. Nah, sekarang mudah kita dapatkan. Kayak contohnya apa? Pinjol, terus pinjaman yang bunga rendah dan lain sebagainya. Yang bisa langsung dihubungkan kepada mungkin e-wallet kita dan lain sebagainya. Nah, ketika kita termakan oleh iklan-iklan yang
kita nggak jelas dari mana atau ilegal tadi ya, nah itu kan bisa menyebabkan tantangan bagi kita, Kak, kalau kita menggunakan alat pembayaran non tunai tapi kita tidak melihat resiko-resikonya kayak gitu ya. Nah, banyak sekali penipuan yang sudah terjadi kayak gitu. Jadi itulah tantangan ketika menggunakan alat pembayaran non tunai. Kemudian keterbatasan akses ya. Keterbatasan akses ini bisa dilihat dari yang pertama literasi digital. Nah, mungkin literasi keuangan kalian sama mungkin ayah atau ibu atau simbah gitu ya, itu kan literasinya berbeda. Nah, pasti akses terhadap alat pembayaran non tunainya pun juga akan berbeda. Kalian lebih canggih pakai alat pembayaran non tunai, sedangkan mungkin ayah atau ibu kalian lebih memilih alat pembayaran non tunai. Nah, itu jadi ada kesenjangan akses terhadap alat pembayaran non tunai tersebut. Begitupun juga dengan infrastrukturnya. Nah, di wilayah yang mungkin internetnya itu lebih bagus daripada yang wilayah yang tertinggal, nah itu kan juga berbeda ya, maka ada keterbatasan di sana dilihat dari infrastrukturnya. Terus mungkin di sini kalian udah banyak yang punya HP gitu ya, menggunakan e-wallet, e-money dengan mudah. Nah, tapi tidak berlaku untuk wilayah yang belum memiliki akses ke internet tersebut, ke layanan tersebut. Nah, maka ada keterbatasan terhadap akses alat pembayaran tersebut. Nah, terus yang terakhir tantangannya adalah gangguan sistem. Ya, ini udah kita sering temui ya, banyak gangguan atau perbaikan sistem. Nah, dimana itu bisa menyebabkan tantangan, kita nggak bisa menggunakan alat pembayaran tersebut untuk transaksi. Nah, kadang gangguan itu bisa sewaktu-waktu gitu kan. Nah, itu menyebabkan keterbatasan kita dalam menggunakan alat pembayaran non tunai gitu. Nah, mungkin materi dari Bu Isna tentang alat pembayaran tunai dan non tunai sampai di sini, di tantangan alat pembayaran non tunai. Jangan lupa dipelajari mandiri. Alat pembayaran itu ada, kita mulai dari sejarah uang, kemudian ada jenis-jenis uang, syarat uang, fungsi uang, kemudian apalagi ya tadi alat pembayaran uang kartal, uang giral, terus uang berdasarkan nilainya, berdasarkan lembaga yang menerbitkan, kemudian alat pembayaran non tunai, jenis-jenis alat pembayaran non tunai. Silahkan dipelajari secara mandiri. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik ya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin sekian dari Bu Isna. Bu Isna tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.